Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi deployment model. Tentunya saya di sini nggak sendirian loh. Saya ditemani oleh dua partner saya. Yang pertama itu ada Hai. Dan yang kedua itu ada Hai. Nah, kalian udah tahu nih teman-teman saya, tapi belum tahu dengan saya. Kenalin. Kalian udah tahu nggak sih apa itu deployment model? Nah, kalau kalian belum tahu, makanya simak baik-baik video ini. Bye-bye. Yang pertama yaitu konsep dasar deployment model. Nah, deployment model adalah proses yang digunakan untuk menerapkan suatu sistem atau aplikasi ke lingkungan operasional agar dapat digunakan oleh pengguna. Model ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada pula poin-poin di dalam konsep dasar deployment model itu. Yang pertama itu pengertian dari deployment model. Nah, deployment model adalah tahapan terakhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau machine learning. Nah, model ini menentukan bagaimana suatu sistem atau aplikasi akan diimplementasikan dan diakses dalam lingkungan produksi. Poin kedua yaitu jenis-jenis deployment model. Nah, ada beberapa jenis dalam deployment model yang umumnya digunakan, terutama dalam konteks cloud computing. Yang pertama itu adalah public cloud, infrastruktur cloud yang dikelola oleh penyedia layanan dan dapat digunakan oleh banyak organisasi. Contohnya adalah layanan dari AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Yang kedua itu private cloud. Nah, private cloud ini adalah infrastruktur cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi sehingga lebih aman dan memiliki kontrol penuh. Yang kedua itu hybrid cloud. Yang ketiga yaitu hybrid cloud. Nah, hybrid cloud ini adalah kombinasi antara public dan private cloud, memungkinkan fleksibilitas dalam pengelola data dan aplikasi. Poin keempat yaitu community cloud, yaitu infrastruktur cloud yang digunakan oleh beberapa organisasi dengan kepentingan yang sama, seperti lembaga pemerintah atau perusahaan dalam industri tertentu. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu komponen utama dalam deployment model. Nah, dalam proses deployment ada beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada node, yaitu perangkat keras seperti server atau workstation yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Yang kedua itu ada artifak. Nah, artifak ini adalah elemen perangkat lunak seperti file executable, library, dan script yang akan diimplementasikan. Nah, yang ketiga itu ada relasi. Relasi ini adalah hubungan antara node dan artifak, seperti ketergantungan antara komponen perangkat lunak. Poin keempat itu ada deployment. Nah, proses deployment biasanya terdiri dari beberapa langkah utama. Yang pertama itu ada persiapan, yang kedua ada pengujian, yang ketiga ada konfigurasi, yang keempat itu ada implementasi, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, persiapan itu di mana menyiapkan kode sumber, library, dan file konfigurasi yang diperlukan. Yang kedua itu pengujian. Nah, pengujian itu melakukan uji coba untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik sebelum diterapkan ke lingkungan produksi. Nah, yang ketiga itu konfigurasi. Nah, konfigurasi ini menyesuaikan pengaturan sistem agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, yang keempat itu implementasi. Nah, implementasi itu memindahkan aplikasi ke lingkungan produksi dan memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Yang kelima itu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini memantau dan memperbarui sistem secara berkala untuk menjaga kinerja. Kedua itu deployment model berbasis pola. Deployment model berbasis pola adalah pendekatan dalam penerapan sistem atau aplikasi yang mengikuti pola tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Model ini
sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan machine learning untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan optimal dalam berbagai lingkungan. Adapun poin dalam deployment model berbasis pola yaitu yang pertama, jenis deployment model berbasis pola. Ada beberapa pola utama dalam deployment model. Yang pertama itu static deployment. Model deployment yang dilakukan sekali dan tidak berubah setelah diterapkan, cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan tetap dan minim perubahan. Selanjutnya itu dynamic deployment on user devices, yaitu model deployment yang memungkinkan aplikasi diinstal dan diperbarui langsung pada perangkat pengguna. Contohnya adalah aplikasi mobil yang diperbarui melalui App Store atau Google Play. Selanjutnya itu dynamic deployment on a server, yaitu model deployment yang memungkinkan aplikasi diperbarui secara otomatis di server tanpa perlu intervensi pengguna. Contohnya adalah layanan berbasis cloud yang terus diperbarui. Poin kedua yaitu keuntungan deployment berbasis pola, yaitu menggunakan pola dalam deployment memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu efisiensi, yaitu memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi. Kedua itu fleksibilitas, yaitu memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan pengguna atau lingkungan operasional. Dan yang ketiga, keamanan, yaitu memastikan bahwa pembaruan dilakukan dengan cara yang aman dan terkendali. Selanjutnya poin ketiga yaitu penerapan dalam machine learning. Dalam konteks machine learning, deployment berbasis pola sering digunakan untuk memastikan bahwa model yang telah dilatih dapat diterapkan dengan cara optimal. Model dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi web, API, atau perangkat IoT untuk digunakan dalam berbagai skenario. Selanjutnya yakni mengenai deployment strategi. Jadi deployment strategi itu adalah pendekatan yang digunakan untuk menerapkan perubahan dalam sistem atau aplikasi dengan cara yang paling efisien dan minim resiko. Strategi ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat mempengaruhi kinerja, stabilitas, dan juga pengalaman pengguna. Adapun jenis-jenis deployment strategi yang biasa digunakan, yang pertama yakni Big Bang deployment, yakni semua perubahan diterapkan sekaligus dalam satu waktu. Strategi ini cepat tetapi memiliki resiko tinggi jika terjadi kesalahan. Kemudian rolling deployment, yaitu merupakan perubahan diterapkan secara bertahap ke beberapa bagian sistem sehingga mengurangi resiko gangguan besar. Ketiga, ada blue-green deployment, yakni dua lingkungan identik digunakan untuk satu untuk versi lama dan satu untuk versi baru. Setelah versi baru siap, lalu lintas dialihkan ke lingkungan baru. Kemudian canary deployment, yaitu merupakan perubahan diterapkan ke sebagian kecil pengguna terlebih dahulu sebelum diperluas ke seluruh sistem. Kemudian ada shadow deployment, ini perubahan versi baru berjalan paralel dengan versi lama tanpa mempengaruhi pengguna, memungkinkan pengujian real time sebelum peluncuran penuh. Kemudian yang terakhir ada A/B testing deployment, yakni dua versi berbeda diuji pada kelompok pengguna yang berbeda untuk menentukan mana yang lebih efektif. Adapun keuntungan dan juga tantangannya, yakni yang pertama keuntungannya. Yang pertama, mengurangi resiko kegagalan sistem, kemudian memungkinkan pengujian sebelum peluncuran penuh, dan terakhir meningkatkan pengalaman pengguna dengan transisi yang lebih mulus. Tantangannya, kita memerlukan infrastruktur tambahan untuk beberapa strategi seperti blue-green deployment, dan juga membutuhkan pemantauan yang lebih baik untuk strategi seperti canary deployment, dan juga bisa lebih kompleks dan implementasi dibandingkan dengan Big Bang deployment. Kalau kita terapkan dalam sistem modern, deployment strategi yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis cloud dan DevOps untuk memastikan bahwa perubahan dapat diterapkan dengan cepat dan juga aman. Materi selanjutnya itu ada AI infrastruktur dan platform. Nah, AI infrastruktur dan platform adalah fondasi teknologi yang memungkinkan pengembangan, pelatihan, dan penerapan model kecerdasan buatan atau AI. Nah, infrastruktur ini mencakup perangkat
keras, perangkat lunak, dan layanan cloud yang mendukung berbagai aplikasi AI seperti machine learning, pemrosesan, bahasa alami, dan fisik komputer. Nah, adapun komponen utama dalam AI infrastruktur itu yaitu yang pertama unit pemrosesan yang mencakup CPU, GPU, dan TPU. Nah, GPU dan TPU digunakan untuk mempercepat pelatihan model AI dibandingkan dengan CPU tradisional. Yang kedua itu ada penyimpanan data. AI membutuhkan penyimpanan besar untuk dataset yang digunakan dalam pelatihan dan inferensi. Yang ketiga itu ada jaringan dan cloud computing. Nah, infrastruktur cloud memungkinkan skalabilitas dan aksesibilitas tinggi untuk pengembangan AI. Nah, kemudian ada jenis-jenis platform AI. Nah, platform AI menyediakan alat dan layanan untuk membangun serta mengelola AI. Adapun jenis platform AI, nah platform AI menyediakan alat dan layanan untuk membangun serta mengelola model AI. Nah, adapun jenis platform AI. Nah, platform AI menyediakan alat dan layanan untuk membangun serta mengelola model AI. Nah, beberapa jenis platform yang umumnya digunakan yaitu yang pertama platform machine learning seperti TensorFlow, PyTorch, salah. Adapun jenis-jenis platform AI. Nah, platform AI menyediakan alat dan layanan untuk membangun serta mengelola model AI. Nah, beberapa jenis platform yang umum digunakan yaitu yang pertama platform machine learning seperti TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn yang digunakan untuk membangun dan melatih model AI. Yang kedua itu ada cloud AI. Nah, seperti Google Cloud AI, AWS AI, dan Microsoft Azure AI yang menyediakan layanan berbasis cloud untuk pengembangan AI. Nah, yang ketiga ada generatif AI. Nah, seperti OpenAI dan IBM Watson yang digunakan untuk membangun chatbot, analisis data, dan aplikasi berbasis AI lainnya. Selanjutnya, adapun keuntungan menggunakan AI infrastruktur dan platform. Yang pertama itu skalabilitasnya. Nah, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kapasitas AI sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu efisiensi. Efisiensi ini mempercepat proses pelatihan dan penerapan model AI. Yang terakhir itu keamanan. Nah, keamanan ini infrastruktur AI modern dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi data dan model AI. Baik, yang kelima itu menyimpan model dalam machine learning. Nah, menyimpan model adalah langkah yang penting dalam pengembangan machine learning karena memungkinkan penggunaan kembali model tanpa harus melatihnya dari awal. Ingin menghemat waktu dan sumber daya serta memungkinkan berbagai model dengan orang lain. Mengapa menyimpan model itu penting? Nah, yaitu untuk menghindari pelatihan ulang. Model yang sudah dilatih dapat langsung digunakan tanpa perlu proses training ulang. Kedua itu memudahkan deployment. Model yang disimpan dapat diterapkan ke berbagai platform seperti aplikasi web, API, atau perangkat IoT. Selanjutnya, mendukung reproduksi hasil. Model yang disimpan dapat diuji ulang dengan dataset baru untuk memastikan konsistensi hasil. Kedua itu metode penyimpanan model. Ada beberapa cara untuk menyimpan model machine learning tergantung pada yang kedua itu metode penyimpanan model. Ada beberapa cara untuk menyimpan model machine learning tergantung pada framework. Kedua itu metode penyimpanan model. Ada beberapa cara untuk menyimpan model machine learning tergantung pada framework yang digunakan, yaitu format HDF5, yaitu digunakan dalam Keras dan
TensorFlow untuk menyimpan arsitektur model, bobot, dan konfigurasi training dalam satu file. Selanjutnya, format saved model, yaitu format standar yang digunakan oleh TensorFlow untuk menyimpan model secara lengkap termasuk metadata dan konfigurasi. Selanjutnya, format Piclay, yaitu digunakan untuk menyimpan objek Python termasuk model dari scikit-learn. Selanjutnya, format ONNX, yaitu format yang memungkinkan interoperabilitas antara berbagai framework AI. Deployment model dalam Artificial Neural Network atau ANN. Jadi deployment model dalam Artificial Neural Network atau ANN itu adalah proses menerapkan model yang telah dilatih ke lingkungan produksi agar dapat digunakan untuk prediksi atau analisis data secara real time. ANN adalah salah satu teknik dalam deep learning yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Tahapan deployment model ANN. Yang pertama, pelatihan model. Model dilatih menggunakan dataset yang relevan untuk mengenali pola dan membuat prediksi. Kedua, evaluasi model. Model diuji dengan data baru untuk memastikan akurasi dan performanya. Kemudian yang ketiga, penyimpanan model. Penyimpanan model. Model yang telah dilatih disimpan dalam format seperti save model atau TensorFlow atau ONNX agar dapat digunakan kembali. Keempat, integrasi dengan aplikasi, yakni model dihubungkan dengan API atau sistem lain untuk digunakan dalam prediksi. Terakhir, kita melakukan monitoring dan pemeliharaan, yakni model dipantau untuk memastikan kinerjanya tetap optimal dan diperbarui jika diperlukan. Adapun beberapa metode umum yang digunakan dalam model ANN, yang pertama local deployment, yaitu merupakan model dijalankan secara langsung di komputer pengguna tanpa adanya koneksi internet. Kemudian cloud deployment, yakni model diunggah ke layanan cloud seperti AWS, Google Cloud atau Azure dengan tujuan dapat diakses dari berbagai lokasi. Ketiga, edge deployment, yakni model diterapkan pada perangkat IoT atau sistem yang bekerja secara lokal tanpa bergantung pada server pusat. Terakhir, API deployment, jadi model dikemas dalam bentuk API sehingga dapat digunakan dalam aplikasi lain melalui permintaan HTTP. Nunggu guru selfie dulu, ganteng dikit cekrek, ganteng banyak cekrek, ganteng banget cekrek upload. Ini pertama hal yang kita lakukan adalah membuat modelnya. Untuk membuat model, pertama kita harus menyeleksi beberapa bagian dari dataset yang nantinya akan dipakai untuk pembelajaran dan juga ada yang dipakai untuk label. Ya, di sini kita menggunakan supervised learning atau pelatihan yang membutuhkan sebuah label. Oke, di sini kita import library-nya. Kita menggunakan Pandas, NumPy, dan Joblib. Joblib ini nanti digunakan untuk membuat model sehingga nanti bisa tersimpan dalam ekstensi PKL. Oke, selanjutnya kita akan melakukan load dataset. Kita menggunakan dataset bernama iklansosmed.csv. Di dalam iklansosmed.csv ini terdapat beberapa kolom, ada kolom ID, ada jenis kelamin, ada umur, ada gaji, dan ada transaksi. Kolom yang akan kita gunakan adalah kolom umur dan gaji yang nanti digunakan untuk inputan, kemudian kolom transaksi nanti sebagai label. Jadi nanti kita akan memprediksi apakah pelanggan ini membeli barang atau tidak itu dengan memasukkan umur dan gajinya. Ini gajinya gaji per bulan. Kemudian nanti setelah dimasukkan umur dan gaji, nanti akan diprediksi apakah dia memiliki kecenderungan membeli barang ataukah tidak. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita split data trend dan data test. Di sini untuk data trendnya kita akan memasukkan umur dan gaji.
sedangkan data tesnya nanti kita masukkan transaksi. Oke, kita split menggunakan perintah di Pandas yaitu ilog. Ya, di sini X itu akan menyeleksi umur dan gaji, sedangkan Y akan menyeleksi transaksi. Kita run. Oke, kalau sudah, di sini kita run lagi, kita bagi ke dalam data test dan data train. Untuk data testnya adalah 20%, sehingga data trainnya 80%. Jadi kita bagi 80% untuk data training, 20% untuk data testing. Kita run. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah X-train, ini X-test, ini Y-train, ini Y-test. Seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita akan menggunakan algoritma random forest classifier untuk membangun model. Kenapa saya menggunakan random forest? Karena algoritma ini memiliki akurasi yang paling tinggi dibandingkan algoritma yang lain. Saya sudah coba menggunakan KNN, saya coba menggunakan regresi polinomial, tetapi yang paling akurat itu random forest. Makanya di sini saya pakai random forest. Oke, di sini jangan lupa untuk mengimport library-nya. Kita menggunakan library scikit-learn. Di dalamnya ada sebuah kelas namanya random forest classifier. Oke, kemudian kita masukkan kelasnya ke dalam objek model, kemudian kita train menggunakan fungsi fit. Kita run. Oke, kemudian kita lakukan prediksi. Ya, ini prediksinya kita masukkan ke variabel ypred ya. Kemudian di sini kita lakukan pengujian menggunakan confusion metric. Kita akan menguji seberapa akurat model yang telah kita buat tadi menggunakan confusion metric. Nanti akan kelihatan berapa jumlah data yang diprediksi benar dan berapa jumlah data yang diprediksi salah. Oke, kita run. Oke, kemudian kita run lagi. Ya, di sini terlihat kalau akurasi dari model kita adalah 90%. Terus di sini muncul confusion metric. Di sini terlihat ada sebuah angka. Cara membaca confusion metric itu seperti ini. 47, maksud dari 47 ini artinya data yang diprediksi tidak dan memang hasilnya tidak itu ada 47, sedangkan di sini data yang diprediksi iya dan memang datanya itu realisasinya iya itu ada 25. Sedangkan ini data yang diprediksi tidak tapi kenyataannya adalah iya, sedangkan yang ini datanya harusnya iya tapi diprediksi tidak. Itu cara membaca confusion metric. Ya, kemudian di sini kita lakukan prediksi ya. Kita lihat hasil prediksinya. Ya, ini kita tampilkan 10 data. Ya, isinya hanya ya dan tidak saja. Jadi karena labelnya cuma ya dan tidak, maka nanti keluarannya hanya ya dan tidak saja. Ya, kemudian di sini kita lakukan penyimpanan model. Modelnya nanti akan saya simpan dengan nama random forest iklan model.pkl. Kita menggunakan joblib ya, joblib dengan fungsi dump. Kemudian kita run. Oke, sudah muncul. Nanti akan tersimpan di direktori kita random forest iklan.pkl. Pokoknya nanti dia tersimpan di direktori yang sama dengan deploy iklan model.ipy. Kemudian kita coba untuk lakukan tes model, kita run. Oke, setelah itu kita coba modelnya, kita load model random forest iklan.pkl, kemudian kita lakukan prediksi. Kita run, kita load, kemudian kita prediksi dengan perintah train model predict. Nah, hasilnya adalah tidak. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah model random forest iklan model.pkl. Nanti model ini akan kita pakai untuk mendeploy ke dalam sebuah website. Ya, kita menggunakan framework Flex. Di sini saya sudah menyiapkan ya hasil
codingannya. Untuk yang Flex, di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Oke, yang penting nanti modelnya, ya ini model ini itu diletakkan di dalam direktori yang sama dengan app ini. Ya, di sini kita akan panggil modelnya, kemudian kita akan lakukan prediksi. Ya, ini kita panggil modelnya, terus nanti kita lakukan prediksi. Langsung saja akan saya jalankan. Di sini saya akan menjalankannya menggunakan terminal. Ketikkan saja Python app.py. Jadi yang akan kita jalankan adalah file app.py. Kemudian kita enter. Ya, di sini nanti dia akan merunning di alamat 127.0.0.1 port 5000 seperti ini. Jadi tinggal ini kita buka saja, tinggal klik follow link. Ya, hasilnya seperti ini tampilannya. Nanti kita masukkan umur dan gaji, kemudian nanti sistem akan memprediksi apakah pelanggan tersebut itu memiliki kecenderungan untuk membeli barang ataukah tidak. Di sini kita masukkan umur, misalkan 31, kemudian kita masukkan gaji, misalkan gajinya 4.100.000 seperti ini. Apakah dia memiliki kecenderungan untuk membeli barang atau tidak, kita klik tombol predict. Ya, kemudian ya muncul bahwa prediksinya pembeli dengan umur 31 dan gaji 41 juta itu memiliki kecenderungan tidak untuk membeli barang. Maksudnya barang yang kita punya, karena kan datasetnya kan dataset dari hasil penjualan barang-barang kita. Nah, kita coba lagi sampai berisi ya, misalkan 60, gajinya 8.100.000. Ya, dia diprediksi memiliki kecenderungan untuk membeli barang. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja bagaimana cara untuk melakukan prediksi menggunakan random forest classifier, kemudian bagaimana cara mendeploy menggunakan framework Flex yang berbasis Python. Jadi kita menggunakan bahasa Python untuk membuat website ini, tetapi untuk template-nya memang masih menggunakan HTML dan CSS. Oke. Ini adalah push anomali kampus yang kerjaannya malas-malasan. Padahal beban keluarga, konon katanya, dia malas kerja tugas tapi pengen tugasnya selesai.